Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titik Novitasari dengan NIM K43198083 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mikrogametogenesis pada Capsicum sp atau tanaman cabai. Pokok bahasannya yaitu mikrosporogenesis dan mikrogametogenesis. Di sini ada pembelahannya, prosesnya, tahap-tahap, dan faktor yang mempengaruhi. Nah, mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis merupakan tahap yang dilalui sebelum masuk ke proses mikrogametogenesis. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan mikrospora. Mikrosporogenesis itu diawali dengan pembentukan sel induk mikrospora atau mother cell yang berasal dari jaringan sporogen. Nah, jaringan sporogen dapat langsung berfungsi sebagai sel induk mikrospora atau harus melalui pembelahan mitosis dahulu sebelum mengalami meiosis. Sel induk mikrospora atau sporosit itu mengalami pembelahan meiosis menghasilkan anakan yang sifatnya haploid. Nah, meiosisnya terjadi melalui meiosis 1 dan meiosis 2. Ini merupakan tahap-tahap pembelahan meiosisnya. Jadi tadi ya, pertama, sel induk atau mother cell-nya berkembang. Nah, sel induk itu secara langsung merupakan diferensiasi dari sel subhipodermal pada antara. Jadi ini asal dari sel induk itu. Nah, pada pembelahan meiosis pertama atau meiosis 1 itu tidak terbentuk dinding sel di antara anak inti. Sedangkan pada pembelahan meiosis kedua itu terbentuk 4 sel yang menghasilkan tetrat mikrospora yang masing-masing dipisahkan oleh eksin. Kemudian diikuti dengan pembesaran mikrospora, inti sel membelah dan menghasilkan 2 inti yang tidak sama. Nah, ini merupakan tahap dari meiosis ya. Yang A adalah meiosis 1 tahap profase 1. Jadi profase 1 itu persiapan dengan inti dengan kromosom yang tersebar gitu. Lalu yang kedua itu metafase. Pada metafase ini, metafase 1 maksudnya, kromosom tersusun pada bidang ekuator pembelahan. Jadi sudah mulai berjajar. Lalu yang C ini, proses anafase 1 yang ditandai dengan kromatid saudara itu saling menjauh. Jadi ditarik ke kutub ya, sama-sama ditarik ke kutub yang berlawanan. Lalu yang D ini merupakan telofase 1, yaitu prosesnya sudah berhasil terbelah menjadi 2. Setelah telofase 1 dilanjutkan ke profase 2 atau persiapan yang kedua. Selanjutnya ada metafase yang kedua, sama ya. Ini mulai berjajar di bidang ekuator pembelahan. Lalu yang G ini merupakan anafase 2-nya. Jadi sudah mulai ditarik ke kutub masing-masing. Lalu yang H ini adalah telofase 2. Dihasilkan 4 ini ya. 4 tetrat mikrospora. Selanjutnya ini gambar lebih lengkapnya. Yang A keseluruhan ini merupakan sel induk mikrospora. Jadi yang ini yang bulat-bulat terwarna ini adalah sel induk. Lalu yang B secara keseluruhan ini merupakan proses meiosis yang terjadi pada sel induk. Lalu yang C ini adalah sudah terbentuk tetrat mikrospora. Jadi ini bisa terlihat bentuknya tetrat. Sedangkan yang D ini merupakan mikrospora yang soliter. Jadi mikrosporanya sendiri-sendiri. Tadi kan tetrat kayak tergabung begitu. Sedangkan yang E ini merupakan polen yang sudah masak. Nah, yang A ini merupakan eksotesium. Jadi yang luar ini eksotesium. Lalu yang B ini endotesium. Lalu yang C ini merupakan lapisan tengah. Yang D adalah tapetum. Yang D di sini tapetum.
ini tadi ya, sel induk. Selanjutnya, setelah mikrospora terbentuk, itu akan terjadi interaksi antara auksin dan sitokinin yang menyebabkan sel mengalami pembesaran dan pembelahan sel. Saat dinding antera itu pecah, mikrospora menyebar pada media dan selanjutnya berkembang menjadi kalus atau embrio. Jadi, selanjutnya kita masuk ke tahap-tahap perkembangan mikrosporogenesis dan mikrogametogenesis. Jadi tahapnya itu berkesinambungan. Yang nomor 1 ini merupakan tahap mikrosporogenesis. Morfologinya, anter itu belum membuka dan ukurannya sekitar 3-4 mm dan mengandung sel induk ya. Lalu yang kedua, mikrospora pada fase tetrat. Lalu yang ketiga, pada fase tetrat akhir. Selanjutnya, tahap keempat ini masuk ke mikrogametogenesis, yaitu mikrospora memiliki vakuola sitoplasma yang besar dan nukleusnya itu didorong menuju eksin atau dinding. Mikrospora tidak berinti. Penanda morfologinya yaitu nampak ukuran kuncup bunga itu 6-7 mm. Panjang anteranya sampai 450 mikrometer dan mahkota bunganya itu lebih panjang daripada kelopaknya. Ini bisa diperhatikan gambarnya. Intinya ini terdorong ke dinding. Yang kelima, mikrospora itu menunjukkan pembelahan mitosis pertama dan polen muda biseluler itu dihasilkan. Jadi dari mitosis pertama itu ada polen muda. Selanjutnya polennya berkembang menjadi mid pollen yang biseluler. Lalu yang ketujuh itu polennya sudah dewasa atau matur gitu. Yang 8 juga. Nah, ini merupakan gambar secara lengkapnya. Bisa diperhatikan ini urutan gambar dari mikrosporanya, yang ini merupakan urutan dari kuncupnya dan yang bawah sendiri ini merupakan perkembangan dari anternya, dari morfologinya. Ini lebih jelasnya ya. Ini merupakan fase pembelahan meiosis keseluruhan ini. Lalu yang kedua ini merupakan fase di mana polen itu tetrat. Lalu yang C ini merupakan ion mikrospora atau mikrospora yang muda. Sedangkan yang D ini merupakan mikrospora yang dewasa. Nah, kita akan masuk lebih dalam ke mikrogametogenesis. Jadi mikrogametogenesis itu mengarah pada perkembangan mikrogametofit dewasa yang mengandung gamet dari mikrospora uniseluler. Mikrogametogenesis dimulai dengan inti mikrospora yang pindah ke dinding tadi ya. Pada tahap keempat tadi ya, intinya ke dinding pokoknya. Dan mengalami pembelahan mitosis. Nah, dari pembelahan ini dihasilkan dua sel, yaitu sel vegetatif yang ukurannya besar, intinya haploid, yang kedua sel generatif yang kecil dan intinya haploid juga. Nah, dua sel yang dihasilkan tadi, sel vegetatif akan melanjutkan pertumbuhannya. Organel sel akan berkembang dan vakuolanya menghilang. Lalu sel generatif itu akan membelah menghasilkan dua sel sperma. Nah, spermanya ini dibentuk di dalam atau di luar antera. Sperma yang dibentuk sebelum polen keluar dari anter itu akan mengandung gitu, akan memiliki 3 sel. Sedangkan sperma yang dibentuk di luar antera atau polennya itu sudah dilepas dari anter, lalu spermanya baru dibentuk, itu akan terdiri dari 2 sel saja, mengandung 2 sel. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari mikrosporogenesis. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internalnya itu bergantung pada hormonnya, yaitu hormon auksin dan sitokinin. Sedangkan faktor eksternalnya itu bergantung pada temperatur, ketersediaan air, cahaya, unsur hara dalam tanah. Nah, itu tadi presentasi dari saya dan ini merupakan referensi yang saya gunakan pada PPT-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.